Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanggun Pratika, NIM 931202320. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila dan penerapannya. Pancasila berisi 5 sila yang hakikatnya berisi 5 dasar yang fundamental, diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Artinya, manusia Indonesia percaya akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan alam raya seisinya. Berikut nilai-nilai sila yang pertama ini yaitu: yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang ketiga, melaksanaan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Yang kelima, kerjasama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama. Contoh yang diterapkan dalam berbangsa dan bernegara ialah: yang pertama, saling menghormati dan toleransi dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sila kedua ini memuat nilai pokok kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Manusia memiliki kedudukan yang sederajat, serta manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, warna kulit, dan status sosial. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan dengan kejujuran. Contoh penerapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yakni pengakuan adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan atau kesadaran rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran bersatu itu tercipta dengan baik jika sungguh-sungguh menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga ini mengandung arti nilai pokok persatuan. Persatuan merupakan hal yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Secara terperinci, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga ini sebagai berikut ialah: yang pertama, menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas keselamatan pribadi dan golongan. Yang kedua, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, mencintai bangsa dan negara. Yang kelima, menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Contoh penerapan sila ini dalam berbangsa dan bernegara ialah: yang pertama, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, pengakuan terhadap keagamaan, suku bangsa, dan budaya bangsa yang sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan lain sebagainya.
Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai ini menganut paham demokrasi. Sila keempat ini memuat nilai pokok kerakyatan, rakyat merupakan pemilik dan pemegang kedaulatan negara serta musyawarah perlu dijunjung tinggi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini, yang pertama yaitu manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan dan membuat keputusan. Yang kelima, musyawarah dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Contoh penerapan sila ini dalam berbangsa dan bernegara yang pertama yakni mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Sila yang terakhir yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Sila kelima memuat nilai pokok keadilan. Keadilan hendak diwujudkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu 1. Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, berdasarkan adil kepada semua tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan jenis kelamin. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Yang keempat, suka bekerja keras dan mencari kemajuan hidup. Yang kelima, mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama. Yang keenam, suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh penerapan sila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dan cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam lisan maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.